Pemeriksaan USG selama kehamilan sebaiknya dilakukan minimal 3 kali, yaitu screening trimester pertama pada saat usia kehamilan 11 sampai dengan 13 minggu. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kokrea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, berjumpa lagi dengan saya, Dr. Better Versi Paniroi, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pemeriksaan USG selama kehamilan sebaiknya dilakukan minimal 3 kali, yaitu screening trimester pertama pada saat usia kehamilan 11 sampai dengan 13 minggu untuk melihat viabilitas janin, jumlah janin, serta penanda halus kelainan genetik janin. Screening trimester kedua dilakukan pada usia kehamilan 18 sampai dengan 20 minggu untuk melihat pertumbuhan janin dan juga anatomi organ janin, yaitu screening kelainan organ janin. Dan pada trimester ketiga untuk melihat pertumbuhan janin. Atau pemeriksaan USG bisa dilakukan lebih sering apabila diperlukan pemantauan yang lebih ketat mengenai kondisi janin seperti pada kondisi preeklamsia, pertumbuhan janin yang terhambat, atau diabetes mellitus gestasional. Pemeriksaan USG aman dilakukan selama kehamilan dengan indikasi medis yang jelas dan juga persiapan alat USG yang benar. Parameter yang bisa dinilai dari pemeriksaan USG kehamilan, yang pertama, pertumbuhan janin bisa dilihat dari peningkatan berat badan janin yang diukur dari diameter kepala, lingkar perut, dan panjang tulang paha janin. Yang kedua, bisa menilai jumlah air ketuban, cukup, berlebih, atau berkurang. Yang ketiga, bagaimana kondisi plasenta, bagaimana posisinya, hingga kematangannya. Dan yang terakhir, untuk menilai arus darah janin. USG 2 dimensi adalah gambaran pencitraan bidang datar yang tidak direkonstruksi kembali. USG 2 dimensi justru memiliki makna diagnostik yang paling baik karena memungkinkan dokter untuk melihat organ-organ di dalam tubuh janin. Sehingga USG screening kelainan justru menggunakan USG 2 dimensi yang perlu dilakukan. Sedangkan USG 3 dimensi dan 4 dimensi adalah bidang datar yang direkonstruksi sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pasien sebagai orang awam. Untuk pasien yang ingin melakukan USG 3 atau 4 dimensi, disarankan untuk mengkonsumsi cairan yang cukup sebanyak 3-4 liter sehari. Namun, ada beberapa kondisi yang menyebabkan gambaran ini sulit dilihat secara optimal. Yang pertama, apabila air ketuban sangat sedikit sehingga ruang gerak janin menjadi terbatas. Yang kedua, apabila ada bagian janin yang menutupi bagian janin yang perlu dilihat. Dan yang ketiga, apabila posisi janin sujud sehingga bagian janin yang ingin dilihat menjadi sulit terlihat dengan jelas. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat.